Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya ingin membawakan sedikit renungan untuk kita semuanya. Namun sebelum kita memulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita tidak hanya dapat memahami tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami atas berkat cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami boleh sampai detik hari ini Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar, cuaca yang cerah, dan tentu saja boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan sampai detik hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui Alkitab yang kami dengarkan, yang kami bacakan, sehingga apapun yang kami dengar tidak hanya masuk ke dalam telinga kami Tuhan, tetapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari Matius pasal yang 9 ayat yang ke-27 sampai 31. Judulnya, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu padanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan kembali belajar merenungkan salah satu kisah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kembali mengadakan mukjizat. Amin. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Nah, pertanyaannya saudara, dalam satu kisah ini yang terdapat dalam 5 ayat ini, apakah Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang tersebut? Atau ada alur lain, alur cerita lain, di mana alur itulah yang merangkai cerita sehingga pada puncaknya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan itu? Jawabannya, Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan saudara. Kita baca di dalam pasal yang ke-27 terlebih dahulu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dua orang buta itu, mengapa mereka bisa berseru? Mengapa mereka bisa meminta tolong kepada Yesus? Mengapa mereka tidak minta tolong saja kepada ahli Taurat lain atau rabi-rabi lain? Karena di dalam zaman Yesus, orang yang hanya bisa menyembuhkan, yang mendapat karunia atau dalam tanda kutip dekat dengan Tuhan, itu adalah para rabi, ahli Taurat. Ya layaknya pemimpin ibadah, ya layaknya pendeta pada zaman sekarang saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Kenapa kedua orang buta itu hanya berseru kepada Yesus? Kita baca di bagian terakhir. Dua orang buta itu berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ada dua frasa yang dikatakan kedua orang buta ini, saudara. Yang pertama, kasihanilah kami. Yang kedua, hai anak Daud. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, kasihanilah kami. Ini sebagai bentuk penyerahan diri, berserah dan berharap pada Tuhan Yesus. Ini layaknya mengingatkan kita, saudara. Kita tidak bisa melihat suatu mukjizat atau memaksa mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berseru kepada Tuhan agar kita bisa menyatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Ibaratnya begini, saudara. Anda menjelang ulang tahun, ada seseorang yang menawarkan saudara, kamu, kalau nanti kamu ulang tahun, kamu mau minta apa? Kemudian Anda pasti akan menjawab, saya ingin meminta ini, meminta hadiah ini, meminta sepeda mungkin, meminta sepatu, tas, baju, dan lain sebagainya. Nah, di sini saudara, ketika Anda ingin mendapatkan hadiah tersebut, Anda tidak mungkin akan diam sendiri, saudara. Amin. Apalagi ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Bapa, Sang Maha Kuasa. Dan di sini kedua orang buta itu, saudara, menunjukkan, memberi kita contoh. Begini loh caranya untuk mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau Yesus masuk dalam kehidupan kita, Sang sumber berkat itu masuk, Sang penyembuh itu masuk dalam kehidupan kita, kita pasti harus berseru terlebih dahulu, saudara. Tanpa kita berseru, ya mungkin kita bisa percaya ya, kalau memang Bapa itu maha besar, maha mengetahui apa yang kita perlu. Tetapi saudara, Allah Bapa, Tuhan itu juga meminta respon kita, saudara. Apakah kita diam-diaman terhadap Bapa? Apakah kita menyuekkan Bapa kita? Kita cuek terhadap Bapa. Kemudian kita tidak terbuka, kita bersifat tertutup terhadap Bapa kita. Tidak, saudara. Di sini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memberi respon terhadap Bapa. Ya, Bapa itu maha tahu, tetapi Bapa ingin agar kita terbuka, saudara. Agar kita mau menyatakan, ini loh Tuhan yang aku pikirkan, yang aku rasakan, yang aku butuhkan. Saudara, Bapa kita itu maha besar, saudara. Saya tegaskan sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah Bapa kita, itu Dia maha besar, saudara. Terkadang kita menyangka, ini aku sakit gak segera disembuhkan, ini aku butuh uang tidak segera dikabulkan. Itu bukan kesalahan Bapa, saudara, tetapi itu kesalahan dari diri kita. Apakah kita siap menerima berkat dari Tuhan? Dan apakah kita masih terus berseru terhadap Tuhan? Berseru dalam terjemahan lain dikatakan meminta berulang kali, meminta terus, setiap waktu, setiap hari, meminta.
Bukan hanya sekali, 2 kali, tetapi sering kali meminta, saudara. Masih ingatkah saudara tentang kisah anak bungsu yang hilang? Nah, di situ sewaktu anak bungsu itu bertobat dan kembali kepada bapaknya, di situ dia bertobat dan bilang, "Bapa, aku sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga." Kemudian setelah anak itu bertobat, amin. Setelah anak itu bertobat, baru bapak itu mengadakan pesta untuknya, memberikan baju yang terbagus, daging yang terenak, hasil panennya semua diberikan, dan mengajak semua anggota rumahnya, termasuk karyawan-karyawannya, itu untuk berpesta. Bapak hanya bilang begini, "Ayolah pesta, kita rayakan, anak kita sudah kembali ini." Nah, di satu sisi ada anak sulung nih, anak yang paling tua. Dia berkata, "Bapak, kenapa Bapak pelit? Anakmu, adikku yang paling bungsu ini, yang sudah berdosa, yang sudah mengambil harta Bapak, yang sudah berfoya-foya, justru Bapak memberikan yang terbaik untuk si bungsu ini. Kenapa Bapak tidak adil?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak bukan tidak adil, saudara. Tetapi terkadang kita seperti anak sulung ini. Kita setiap hari berada di rumah Bapak. Kita setiap hari melakukan pekerjaan Bapak. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan terhadap kita. Pelayanan, khotbah sana sini, mengadakan mukjizat sana sini. Tetapi tanpa kita sadari, kita tidak memandang kekayaan yang Tuhan miliki. Itu sangat besar, saudara. Kita terkadang seperti anak sulung ini. Kenapa Bapak lebih perhatian sama saudara saya? Kenapa Bapak memberikan? Dan lain sebagainya, saudara. Saya hanya bisa bilang, Bapak itu tidak adil. Asal kita mau berseru, asal kita mau memanfaatkan segala kekayaan yang Tuhan miliki, yang memang dikhususkan untuk kita. Amin. Kita sebagai orang percaya, kita yang seharusnya sudah berada di rumah Tuhan, sudah pelayanan, sudah kesana kemari melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak menerima apapun dari Tuhan, berarti ada yang masalah, saudara. Namanya orang kalau bekerja pasti diupah, dikasih gaji. Betul? Nah, Anda bekerja sama Tuhan, bekerja untuk Tuhan, di ladangnya Tuhan, di rumahnya Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan kepada Anda semua. Tetapi kenapa Anda tidak menerima berkat? Kenapa Anda tidak menerima upah dari Bapa, gaji dari Tuhan itu sendiri? Terkadang kita seperti anak sulung, saudara. Kita sudah puas pelayanan, sudah puas, bangga diri pekerjaan Tuhan yang bisa aku layani banyak sekali. Aku bisa berkhotbah, bisa melayani Tuhan sering-sering, bisa kesana kemari melayani Tuhan. Di satu sisi memang itu bagus, saudara. Tetapi di sisi lain, karena terlalu sibuknya kita melakukan waktu kita untuk Tuhan, saudara. Ada dosen teologi yang pernah bilang pada kami semua satu angkatan. Beliau bilang begini, saudara. Pelayanan yang engkau layani seperti aser, penyambut tamu, worship leader, pemain musik, singer, persembahan multimedia, dan lain sebagainya, itu hanyalah kita melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Menyambut tamu, itu pekerjaan Tuhan.
Persembahan itu pekerjaan Tuhan, perjamuan itu pekerjaan Tuhan, berkhotbah itu pekerjaan Tuhan, menyalakan nyanyian pujian itu pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita di bagian itu, kita hanya melayani pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya melayani Tuhan secara pribadi, saudara? Bagaimana standar Tuhan, standar yang dipakai Tuhan, agar kita bisa melayani Tuhan, benar-benar melayani Tuhan, bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan. Jawabannya cuma satu, saudara. Saat teduh, intim dengan Tuhan, menyembah, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau dari kita. Kita mungkin saking sibuknya pelayanan, saking banyaknya jiwa-jiwa yang harus kita layani, gereja-gereja yang harus kita pimpin. Saking sibuknya kita dengan itu, bisa jadi iblis pakai itu, saudara. Iblis memakai agar pikiran kita menyombongkan diri. Aku sibuk kok, aku banyak khotbah kok, banyak gereja, banyak jiwa. Itu bagus. Itu yang mau dipakai iblis, saudara. Pelayanan, berkhotbah, apapun itu hanya sebagian pekerjaan Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau adalah engkau melayani secara pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bangun waktu benar-benar engkau dengan Tuhan. Saudara, kita diciptakan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dalam roh kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana tanda-tanda roh kita terhubung dengan Tuhan? Saudara, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan begini, "Hei engkau Adam dan Hawa, kalau engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, engkau akan mati." Si iblis berkata, "Udahlah, makan saja. Itu gak akan bikin kamu mati. Tapi kamu akan sama seperti Tuhan, mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat." Dan benar saja, mereka tidak langsung mati, saudara. Tetapi saudara, walaupun daging mereka tidak mati, tubuh mereka tidak mati, tetapi roh mereka mati, saudara. Yang awalnya roh Tuhan itu masuk ke dalam roh mereka, sekarang sudah tidak ada roh Tuhan di dalam diri mereka, karena mereka sudah berdosa. Lucifer, iblis, setan, itu memang pada awalnya ingin menyamai dengan Tuhan, sehingga saking kepinginnya dia untuk menyamai dengan Tuhan, mereka mengajak manusia-manusia yang ada di bumi itu untuk sama seperti mereka. Dalam tanda kutip begini, saudara, Lucifer mau mengundang siapa saja, sehingga manusia sudah melupakan dosa, melakukan perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, tetapi manusia itu menormalisasikan. Mereka nggak apa-apa melakukan dosa, mereka nggak apa-apa menyombongkan diri, mereka nggak apa-apa pelit. Itu godaan iblis, saudara. Nah, kembali lagi, saudara, bagaimana tanda-tanda apabila roh kita itu sudah terhubung dengan Tuhan? Amin. Tanda-tandanya, kita diciptakan sebagai penyembah. Nah, ketika kita menyembah, ada sesuatu enggak? Ada sesuatu kuasa, power, kekuatan yang memang Tuhan sediakan untuk roh kita. Artinya ketika kita sudah
sudah ada Roh Kudus dalam roh kita, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti tidak akan bosan-bosannya menyembah Tuhan. Kita pasti tidak akan malas-malasnya untuk membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita masih malas-malasan berhubungan intim dengan Tuhan, ataupun menganggap itu sebagai rutinitas, oh nanti setiap malam kita doa ya, setiap Sabtu kita ke gereja ya, setiap Minggu kita pelayanan ya, setiap pagi kita saat teduh ya. Memang itu semua tidak ada yang salah, saudara. Tetapi itu bisa menjadi salah kalau kita hanya menetapkan itu sebagai rutinitas. Rutinitas maksudnya seperti ini, saudara. Oh, nanti malam jam 9, jam 10 harus doa bareng nih, harus doa baca Alkitab. Sehingga kita menunda pekerjaan duniawi kita. Saudara, jangan kita melakukan pekerjaan rohani, jangan kita membangun keintiman dengan Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan pribadi yang disiplin. Kita justru mengabaikan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Kalau kita memang benar intim dengan Tuhan, ingin intim dengan Tuhan, jangan jadikan itu sebagai rutinitas. Kalau memang bisanya malam, ya udah malam. Kalau memang bisanya lebih cepat, sore atau siang, ya udah lakukan. Jangan sebagai rutinitas. Kalau memang hari Senin bisa ibadah, bisa saat teduh sendiri, ya udah lakukan. Jangan hanya karena setiap Sabtu Minggu harus ke gereja bla bla bla. Saudara, jangan jadikan kegiatan rohani itu sebagai rutinitas. Nanti yang terpola dalam otak kita, oh ini rutinitas, oh aku harus begini. Nanti engkau yang sibuk sendiri, Anda sendiri yang akan sibuk dengan pelayanan itu. Makanya saudara, pelayanan itu dari hati, saudara. Benar-benar roh kita ingin dipakai Roh Kudus untuk terus menyembah Tuhan. Dari hati, bukan karena jadwal, bukan karena paksaan, tetapi benar-benar kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Itu di dalam roh. Sekarang di dalam kebenaran. Penyembah dalam kebenaran adalah penyembah di mana apapun yang dia sembah, apapun yang dia minta, apapun yang dia perkatakan, baik itu pujian, baik itu khotbah, selalu dasarnya Alkitab. Back to the Bible. Apa kata Alkitab? Makanya saya sampai sekarang belum bisa 100% percaya pada pendeta-pendeta yang lain, saudara. Mungkin gerejanya besar, mungkin ada kepenuhan Roh Kudus, mungkin jemaatnya banyak, orang-orang kaya lagi, orang-orang kaya kan, pada datang nih. Saudara, jaminan engkau melayani Tuhan bukan hanya dari seberapa banyak jiwa, tetapi bagaimana dari jiwa-jiwa itu engkau tuntun kepada kebenaran. Gak apa-apa sedikit, lebih baik sedikit jiwa tetapi menuju kebenaran daripada banyak jiwa tetapi engkau menyesatkan dengan tafsiran yang salah. Semua kembali pada Alkitab. Alkitab bilang apa? Kalau pendeta itu mengatakan sesuai dengan Alkitab, ya udah kita terima saja.
terima kalau memang itu Tuhan yang berbicara melalui pendeta itu. Tetapi kalau pendeta itu menyampaikan apa yang di luar dari Alkitab, kita tidak berhak menerimanya. Kita tidak seharusnya menerimanya, karena itu sudah melenceng. Banyak tafsiran-tafsiran yang sudah melenceng, terjemahan-terjemahan yang sudah melenceng. Saya kasih contoh satu ayat, saudara. Di dalam pembicaraan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis bilang begini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, saudara. Tetapi bagaimana kalau kita melihat terjemahan yang lama dari bahasa Yunani aslinya, dari Alkitab aslinya yang dahulu? Justru kalau kita melihat Alkitab asli, bahasa Yunani asli, itu artinya persiapkanlah jalan milik Tuhan. Bukan kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan lewat, tetapi persiapkanlah jalan milik Tuhan. Jalan yang Tuhan punya, yaitu jalan penebusan, jalan keselamatan. Tuhan berkehendak semua manusia ditebus, semua manusia selamat. Nah, kita tugasnya mempersiapkan bagaimana Tuhan melakukan keselamatan itu. Bukan kita membangun jalan untuk Tuhan menyelamatkan. Tuhan sudah ada jalan untuk menyelamatkan, yaitu dengan turun menjadi manusia. Tetapi tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan selamatkan. Kembali lagi di dalam Matius 9 ini, kasihanilah kami, hai anak Daud. Tentu kedua orang buta ini sangat mengenal, sangat mengetahui siapa itu Yesus. Sampai di sini mereka berkata, hai anak Daud. Ini adalah pesan kedua kita, saudara. Yang pertama, kita harus berseru pada Tuhan. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan karena kita harus tahu terlebih dahulu, harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Yesus. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita sembah? Dia sang juru selamat, sang penebus, sang mukjizat, sang pemberi berkat. Di dalam salah satu kitab yang ditulis Paulus mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak mengenal Yesus? Bagaimana mereka dapat mengenal Yesus? Maaf saudara. Bagaimana mereka berseru pada Tuhan Yesus kalau mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau mereka belum mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitahukan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang Tuhan Yesus? Bagaimana mereka bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kalau tidak ada yang mengutus? Berbahagialah orang yang menyampaikan kabar baik. Di sini saudara, agar kita bisa berseru, kita harus benar-benar percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan. Makanya di sini dikatakan di dalam ayat 28 yang terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Amin. Sebelum kita berseru, kita harus percaya Tuhan sanggup melakukan. Allah kita Allah yang besar. Nggak mungkin Dia yang bisa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dia yang bisa membangkitkan tubuhnya menjadi
kekekalan. Apalagi kita, masalah uang, masalah kesehatan, masalah luka-luka. Pasti Tuhan lebih sanggup menyelesaikan itu. Katakan amin. Nah, sebelum kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa Tuhan Yesus. Amin. Makanya orang gak bisa dipastikan. Kamu udah percaya Tuhan Yesus? Mungkin dia bisa saja menjawab, oh iya, aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika ditanya, emang siapa Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus buat kamu? Siapa Tuhan Yesus bagi kehidupan kamu, bagi masalah kamu? Siapa itu Yesus yang kamu kenal? Dan dia tidak bisa menjawab. Artinya dia harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus, baru bisa percaya dan berseru kepada Tuhan. Amin. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. That's good. Amazing. Saya katakan itu luar biasa. Karena mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ada di salah satu kisah wanita yang sakit itu. Dia berseru pada Tuhan. Tuhan yang baik, tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Dia berseru karena dia mengenal bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus itu sumber mukjizat. Makanya dia bisa percaya, dia bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Kita akan belajar kerendahan hati. Di dalam ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung, dia ingin agar kita memberitakan Injil, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memuridkan orang-orang jiwa-jiwa yang sudah kita beritakan Injil. Saudara, pertanyaannya, kenapa di sini Tuhan Yesus tidak mau kalau dirinya diketahui banyak orang, saudara? Ini ibaratnya tentang pembahasan kita yang semalam, yang kemarin. Apa yang diperbuat tangan kananmu tidak boleh diketahui tangan kirimu. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin merendahkan diri. Dia tahu yang mengutus dia untuk melakukan ini semua adalah Bapanya. Dia mempusatkan dirinya sebagai anak. Ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu posisinya lebih rendah daripada Bapa. Secara harafiah, anak itu lebih rendah daripada Bapa. Ini bukan berarti Tuhan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita agar kita mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Allah Bapa. Kuasa Bapa, kemuliaan Bapa, kerajaan Bapa. Makanya Tuhan Yesus setiap kali dia menyembuhkan, dia melarang orang yang disembuhkan untuk memberitakan perbuatannya. Karena apa? Karena yang melakukan itu bukan Tuhan Yesus sendiri. Ada Allah Bapa di dalam dirinya, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyombongkan diri, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai yang melayani.
Makanya Tuhan Yesus sering berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang tertinggi di antara kamu adalah yang menjadi pelayan-pelayanku. Disitulah Tuhan Yesus berkata, jiwa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menunjukkan pada kita jiwa kerendahan hati. Bagaimana dia memfokuskan dirinya untuk melayani, bukan untuk menguasai. Amin. Ini juga pelajaran bagi kita, saudara. Di saat kita pelayanan, di saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, di saat kita penyembahan, kita kembalikan semua kuasa kemuliaan kerajaan untuk Tuhan Yesus. Makanya di dalam Matius 6 ayat yang ke-13, dalam doa terakhir Bapa kami, di sini dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya saudara, setiap doa kita, setiap apa yang kita layani untuk Tuhan, setiap perbuatan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita kembali berserah, Tuhan yang memberi saya kuasa, Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan yang mengutus saya, sehingga saya tidak dapat menyombongkan diri, sehingga saya ya udah, ini kan tugasnya Tuhan. Saya kembalikan saja apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian saya melayani, bagian saya mendoakan, bagian saya menumpang tangan. Kalaupun belum sakit, tidak masalah. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Bagian terakhir adalah bagian Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Jadi kita tidak bisa mengambil semua kuasa kemuliaan yang Tuhan berikan. Justru kuasa yang diberikan Tuhan. Itu berarti Tuhan mau pakai kita sebagai alat untuk menyembuhkan, untuk berkhotbah, untuk worship leader dan lain sebagainya. Tuhan bisa saja langsung menyembuhkan orang tersebut. Tuhan bisa saja langsung membangkitkan orang yang mati. Tetapi apakah kita bisa mempermainkan kuasa Tuhan? Kita seolah-olah, aku sakit, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan sembuhkan ini. Kita tidak bisa mempermainkan kuasa Tuhan, saudara. Ada waktunya Tuhan. Jawaban doa itu antara ya, tidak, atau belum. Ya itu kalau Tuhan memang benar-benar langsung menjawab dan Tuhan mengabulkan. Tidak, Tuhan itu juga menjawab, tetapi Tuhan tidak berkenan, dalam tanda kutip tidak berkenan atas apa yang kita doakan. Dan yang ketiga, tunggu atau belum. Itu Tuhan ingin menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa siap, benar-benar siap menerima berkat itu. Sehingga waktu Tuhan memberi kita berkat, kita tidak menyombongkan diri, kita tidak memboroskan berkat itu, kita tidak menghambur-hamburkan foya-foya, tetapi kita menjaga, kita bersyukur, dan kita bisa memakai berkat yang Tuhan berikan untuk melayani jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Pesan renungan hari ini, tetap kembalikan kemuliaan yang Tuhan miliki, jangan ambil alih, karena Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang memakai kita, bukan kita yang menguasai pekerjaan Tuhan. Tetaplah berseru, tetaplah mengenal Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Allah yang besar. Kita bisa memanfaatkan semua kekayaan Bapa kita, memanfaatkan semua kebesaran Bapa kita. Tinggal kita mau berseru, kita mau mengenal, kita mau percaya atau tidak. Itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
atas hari ini Tuhan. Kau telah berbicara banyak sekali Tuhan, tentang bagaimana kami melayani Engkau dalam roh dan kebenaran, tentang bagaimana kami menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan, tentang bagaimana kami bisa berseru, bisa terus mengenal, bisa tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, hamba menyampaikannya dengan cara yang terbatas, tetapi hamba percaya, kami juga percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami terus membantu kami untuk menafsirkan, untuk memberikan kami pengetahuan lebih lagi tentang apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau firmankan. Berbicaralah Tuhan dari setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan sehingga kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah curahan berkat yang datang dari atas dalam kemuliaan dan kuasa Allah Bapa, dengan pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan juga persekutuan oleh Roh Kudus dan kuasanya menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, menyatakan dirinya, memancarkan sinar wajahnya, dan memberi kita damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan terima berkat dari Tuhan, katakan amin.